Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa dipertemukan meskipun dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, karena kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, pandemi baru pada puncak-puncaknya ya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga anjuran dari pemerintah, sehingga kerjasama yang baik antara kita semua dengan pemerintah, dan atas izin Allah SWT, pandemi COVID-19 segera hilang dari bumi Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini, pada pertemuan pertama di kelas 12, kita akan membahas materi bab 1. Bab 1. Bagi yang sudah mengambil buku paket bisa dibuka langsung bab 1 ya. Bab 1 di halaman 1. Yaitu tentang apa anak-anak? Yaitu tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Bagi yang belum punya buku, nanti Pak Wiji kirim filenya ya. Pak Wiji kirim filenya. Oke. Tentang isi surat lamaran pekerjaan, artinya ya, pengertiannya yaitu surat lamaran pekerjaan itu dibaca sendiri, yaitu permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, yaitu surat yang berisi permohonan bekerja di suatu lembaga, itu dibaca sendiri, itu mudah ya. Terus di bawahnya saja langsung apa saja yang harus kita kuasai di dalam materi ini anak-anak, yaitu kita diharapkan nanti bisa mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kemudian memformulasikan unsur kebahasaan, kemudian yang ketiga adalah menyajikan simpulan tentang apa? Simpulan tentang sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Terus yang terakhir, kalian nanti bisa diharapkan untuk menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Dan di bawah sendiri itu adalah pengayaan anak-anak, suatu kegiatan pembelajaran literasi yang akan juga mendapatkan penilaian, tapi bukan penilaian pengetahuan, tapi apa anak-anak, penilaian portofolio. Jadi nilai dari pengayaan itu nanti masuk ke dalam nilai portofolio, bukan pada nilai pengetahuan. Oke, langsung saja, yaitu tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kita langsung dihadapkan pada contoh surat anak-anak. Tapi contoh surat ini sudah betul atau belum? Atau memang seperti ini kalau kita membuat surat lamaran pekerjaan gitu. Dan contoh surat ini sengaja Pak Wiji membuat duplikatnya di Word. Nanti kita akan bisa edit bersama-sama, mana letak kesalahan dan bagaimana sih bentuk yang seharusnya atau yang sebenarnya gitu. Untuk mengetahui apakah contoh surat di atas itu sudah benar apa belum, itu kita lihat dari komposisi sistematikanya anak-anak di buku paket halaman 16. Tolong dibuka buku paket halaman 16 ya. Langsung saja ya, kita cepat karena video kita dibatasi oleh durasi ya. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat, terletak di kanan atas tanpa tanda titik karena bukan merupakan kalimat, maka tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya, betul nggih? Sama sesuai dengan petunjuk. Lampiran dan hal ini. Kata lampiran tidak boleh disingkat,
angka dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf. Oke. Lampiran, angka dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf. 4 lembar. Ini angka ya, angka 4. Oke. Ya. Di dalam contoh belum ada ini ya. Ini tadi Pak Wiji membuatnya ini, seperti ini. Jadi lampiran, ini saya buat 1 lembar. Hal pemberitahuan. Mengapa pemberitahuan bukan surat lamaran pekerjaan, anak-anak? Karena sifatnya surat lamaran pekerjaan itu adalah surat termasuk dalam teks eksposisi. Ingat ya, teks eksposisi itu adalah bersifat memberitahu atau pemberitahuan. Oke, ya. Oke. Terus ini kalau alamatnya ini sudah sedikit Pak Wiji rubah, tapi apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan? Kemudian alamatnya. Oke. Langsung kita lihat contohnya ya. Ini A B C D E ini dibaca sendiri ya. Langsung kita lihat alamatnya. Yang terhormat manajer sukses mandiri, jalan nomor bla 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 bla. Oke, gitu ya. Oke. Yang sering terjadi kesalahan ini, ujuk-ujuk langsung kepada ya. Langsung kepada ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Kata kepada itu biasanya ini adalah tanda hubung di tengah kalimat, di antara 2 kalimat itu kata kepada. Yeah. Saya memberitahu kepada, nah kan itu kan baru tidak boleh di awal kalimat itu langsung ada kata kepada. Itu tolong diingat-ingat. Kemudian nama jalan tidak boleh disingkat. Nama jalan tidak boleh disingkat. Oke. Tanpa tanda titik dan sebagainya. Oke. Kita lihat. Oke. Yang terhormat pimpinan tidak boleh kata bapak, ada bapak atau ibu ya. Oke. Jalan Jenderal Sudirman. Oke. Ini huruf besar ya. Oke. Oke, Jakarta. Oke. Kita save untuk sementara. Ya. Itu ini ya, udah sesuai dengan contohnya. Ini contohnya. Ya. Oke. Oke. Nomor 23. Ini kalau di ejaan bahasa Indonesia yang lama ini tidak boleh ada kata nomor, ini tidak boleh, tapi kalau yang sekarang ada. Untuk ejaan yang baru ada boleh ini. Bahkan disingkat NO pun boleh ya. Misalnya NO begini ya. NO titik. Ini boleh anak-anak. Di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ada. Nih, ya, Jalan Tanah Abang NO boleh. Jadi boleh. Kalau dulu tidak boleh, jadi langsung Jalan Tanah Abang 15. Karena 15 itu sudah menunjukkan nomor gitu. Tapi sekarang boleh NO. Di pedoman. Nah, ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini Jalan Wijadi. Kalau menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kata nomor atau boleh disingkat dengan NO titik itu sekarang boleh ya. Kalau dulu waktu EYD masih EYD ya, ejaan yang disempurnakan itu Jalan Wijaya langsung 14. Itu ya yang jadi perbedaannya ya, perlu diperhatikan ya. Itu. Oke, kita kembali ke buku teks, buku paket ya. Oke, ya. Udah. Sekarang kita lanjutkan ke bab berikutnya, ke sistematika berikutnya, yaitu dengan menuliskan salam pembuka. Nah, yang keempat salam pembuka. Ini cukup dengan hormat, ditulis dengan hormat, koma. Oke, ya. Tuh. Nah, ini kok ada berdasarkan? Berdasarkan ini seharusnya ada di alinea pembuka. Nah,
ini salam hormatnya, dengan hormat berdasarkan bla 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 bla, itu nanti sebenarnya pada di alinea pembuka, gitu. Nanti akan saya jelaskan tersendiri tentang berdasarkan ini. Mari kita lihat surat kita dulu, ya. Setelah alamat harusnya ada salam pembuka, belum ada, maka harus kita tambahkan. Kita tulis dengan hormat, tanda koma, titik. Nah, ini setelah dengan hormat itu baru dimulai dengan alinea pembuka di bawahnya. Karena alinea kita ketikkan supaya membentuk alinea. Di sini. Ya, kita tarik ke sini. Ya, udah. Tadi apa tadi? Berdasarkan bla 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 bla, gitu ya. Berdasarkan bla 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 bla. Berdasarkan. Nah, ini berdasarkan apa anak-anak? Coba, ini referensinya cukup ada di buku paket ini, ada ya, ada di halaman 10 referensinya. Nah, ini ya, ini setelah membaca iklan ini bisa diganti ini, berdasarkan iklan yang dimuat di harian bla 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 bla, gitu ya anak-anak ya. Berdasarkan, langsung aja ya. Pembuka ya, buka masing-masing berinformasi. Tergantung informasi yang kita dapatkan tentang lowongan pekerjaan itu dari mana. Jika dari iklan seperti itu. Kalau informasi dari seseorang, wah ini paling sakti kalau informasi dari seseorang, apalagi seseorang itu memiliki jabatan dalam di dalam lembaga tersebut, gitu. Menurut informasi atau berdasarkan informasi dari Bapak, gitu ya. Gitu. Nih, kalau pengumuman resmi dari instansi ya berdasarkan pengumuman, tidak saya pakai dengan ya, berdasarkan pengumuman nomor sekian sekian sekian, ya. Itu dari PT sekian, itu. Tergantung ya, nanti dibaca sendiri ya, dipahami sendiri, gitu. Kalau inisiatif sendiri ya tidak usah pakai berdasarkan, berarti langsung yang bertanda tangan di bawah ini, gitu. Terus dengan ini mengajukan permohonan, gitu ya. Itu ya isinya, kata berdasarkan tadi seperti itu tadi ya. Nanti bisa ditambahkan sendiri ya, berdasarkan bla 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 bla, itu bisa ditambahkan sendiri ya. Jadi anak-anak bisa melanjutkan sendiri ya kata berdasarkan ini, atau kita tuliskan. Kita tuliskan. Tadi berdasarkan iklan misalnya ya, misalnya saja itu kamu mendapat informasi dari koran misalnya, lowongan, iklan lowongan dari harian Solo Pos misalnya ya, Solo Pos, tanggal harus lengkap anak-anak, tanggal berapa ini tanggal 18 katakanlah ya, tanggal 18 Juli 2021 ya, 2021 misalnya contohnya ya. Halaman HLM, halaman berapa misalnya, halaman iklan lowongannya biasanya di tengah-tengah ya, misalnya halaman 3 gitu saja. Ini bahwa PT Jaya Sentosa
membutuhkan untuk membutuhkan apa? Karyawan di bidang asisten apoteker, misalnya kan gitu ya. Karena kalian SMK farmasi, maka mungkin perusahaan tersebut membutuhkan sebuah asisten apoteker. Maka ini langsung ini bisa digabungkan ke tes. Maka saya, nah ini anak-anak, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini langsung identitas, langsung identitas kan, langsung identitas, nama, Firdaus, tempat tanggal lahir dan sebagainya gitu. Nah sekarang kita lanjutkan petunjuk di identitas. Ya ini identitasnya. Nah ini nama Nurita dan sebagainya. Oke. Tanpa tanda titik 2 di sini di akhir ya. Tapi di contoh tadi ada. Mengapa tidak ada tanda titik 2? Karena ya ini bukan merupakan perincian anak-anak. Buktinya tidak ada perincian apa? Ini tidak ada angka-angka. Kalau ada angka-angka itu namanya perincian. Ini dianggap sebagai kelanjutan kalimat sebelumnya, tapi disusun ke bawah, maka tidak boleh pakai tanda titik 2. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Ini bukan perincian, tandanya tidak perincian. Ini tidak ada tanda perincian bersifat angka atau huruf A, B, C, D, E atau centang ke bawah itu ya. Betul. Nah, itu. Dan ini anak-anak, nih kata pusat, saya kira pusat penjualan HP atau apa kok nongol di situ, langsung saja nomor telepon atau HP, tidak usah pakai kata pusat gitu ya. Nanti dianggap nanti pusat penjualan HP atau telepon ya. Itu malah bahaya. Oke, itu. Setelah itu bisa kita teliti lagi anak-anak, apakah kalimat yang sudah kita buat tadi ada yang janggal atau tidak ya. Kita harus cek and recheck ya sebelum melanjutkan ke sistematika berikutnya. Oke, kita cek berdasarkan iklan lowongan apa ini. Nah ini ya, kita tambahkan ya, lowongan pekerjaan ya di, nah kan ini di harian Solo Pos, membutuhkan karyawan di lagi bisa ya, menunjukkan tempat, menunjukkan posisi juga di bidang. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini kita bisa kita ganti, misalnya siapa, Wina, misalnya Wina Ernawati misalnya ya. Ini kalau seumuran kalian kira-kira kelahiran tahun berapa ini ya? Tahun 2000 berapa ya? 2009 gitu ya Ceng ya, sebagai contoh nggak apa-apa. Udah 2009 misalnya contoh, ini perempuan. Oke. Islam. Oke. S1 kita ganti SMK. Oke. Farmasi ini. Farmasi gitu. Alamat ya, anggap saja sama ya. Ke sistematika berikutnya ya. Apa itu? Yaitu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tadi di bawahnya ya. Ini kalimatnya ya, terlalu berdele-dele ya. Terlalu banyak kata-kata yang mubazir.
Oke, kita ganti aja nih. Langsung kita ganti ya. Saya bermaksud ya melamar pekerjaan ya. Oke. Untuk menempati posisi sebagai asisten apoteker gitu ya, apoteker ini apoteker atau AA di perusahaan yang Bapak miring Ibu pimpin ini ya, Oke. Jelas jadi kalimat cukup jelas ya. Saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menempati posisi sebagai asisten apoteker di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin gitu ya. Baru di bawahnya ini sebagai bahan pertimbangan ini di sistematika berikutnya ya. Nyatakan lampiran ya. Nyatakan lampiran. Oke, nah inilah yang dianggap sebagai perincian anak-anak, maka harus pakai tanda titik, koma. Buktinya sebagai perincian apa anak-anak? Nih ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5 titik koma ya kan? Udah, oke. Kita lihat apakah masih ada yang janggal. Seharusnya ada yang salah ini ya. Masih ada yang janggal bersama ini. Bersama apa? Surat ini. Nah, cek lagi anak-anak. Apakah ada kesalahan redaksi ya. Kita ngecek itu apakah masih ada kesalahan redaksi sehingga maksud kalimat kita ada yang janggal ya. Ini tadi ya, ini seharusnya tanda titik ya. Karena akhir dari kalimat ya. Oh ya, ini saya bermaksud asisten apoteker. Oke, kita lihat dari atasnya. Ini tadi dimulai dari alinea, maka di bawahnya kita setiap kalimat yang merupakan sistematika baru itu harusnya kita buat sebagai alinea, kita buat sebuah paragraf, kita anggap sebuah paragraf tersendiri karena sistematikanya sudah berbeda. Oke. Ya. Dengan lagi tas ya. Asisten apoteker. Kita cek and recheck terus ya. Asisten apoteker. Oh tadi di bawah kita menulis setelah asisten apoteker kita beri AA nih gitu, biar sama ya, biar konsisten. Lihat asisten AA, asisten apoteker gitu ya. Setelah itu kita save. Anggap saja sama ya, anggap saja sama. Pasti yang dilampirkan berbeda ya. Kalau kalian pasti nanti akan ada apa namanya serkom ya, ya kita tambahkan saja sertifikat kompetensi garis miring serkom gitu ya. Nah, apalagi misalnya sertifikat praktik kerja lapangan ya. Ini ya, dalam kurung PKL ini ya. Nah gitu, biar terkesan ini adalah kalian orang-orang farmasi ya, gitu.
Nggih, langsung penutup. Ya, betul ya, penutup. Kemudian salam penutup, salam penutup, tanda tangan nama terang. Oke, penutup, salam penutup, tanda tangan nama terang. Oke. Demikian permohonan ini disampaikan, bukan permohonan ya. Ini kita buat apa? Seperti paragraf anak-anak. Ini dulu ya. Sekarang kita coba memperbaiki kalimat penutupnya anak-anak ya. Tadi bukan permohonan ya, ini bukan permohonan ya. Ini kita ganti saja langsung ya. Oke. Demikian apa? Kalau membuat surat itu diusahakan apa namanya, membuat kalimat aktif anak-anak. Jadi kan dibuat kalimat aktif. Demikian ya. Saya menyampaikan jadi menyampaikan kalimat aktif, menyampaikan surat lamaran pekerjaan ini. Nah, gitu. Ini kita hapus saja dulu ya. Hapus ya. Ini atas ya kan, langsung saja jadi tidak terlalu panjang. Atas kebijaksanaan Bapak atau Ibu gitu ya, saya mengucapkan terima kasih gitu ya. Tidak usah pakai sebelum dan sesudahnya, tidak usah pakai banyak, tidak usah pakai mentok ya. Atas kebijaksanaan Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Setelah itu salam penutup. Salam penutupnya apa anak-anak? Hormat saya. Itu salam penutup. Kemudian tanda tangan nama terang. Ya, itu. Baru nanti diedit supaya masuk menjadi satu halaman. Itu kita buat satu single saja biar nanti tanda tangannya bisa. Oke. Udah masuk atau belum? Belum. Oke. Ini juga kita buat paragrafnya single. Ini hanya bersifat redaksional ya anak-anak, bukan bersifat apa namanya sistematis, sehingga tidak terlalu ya, sudah menjadi satu halaman. Oke ya. Untuk sementara cukup dulu ya anak-anak. Untuk sementara cukup dulu, itu tolong diperhatikan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita sisir satu persatu halaman per halaman ya, dari atas lagi. Yang penting kalian sudah ada bayangan gitu ya, sudah ada bayangan menuliskan surat lamaran pekerjaan. Contoh surat lamaran pekerjaan itu jangan dianggap itu suatu yang benar ya. Harus kita teliti apakah itu sudah sesuai sudah sistematis atau belum ya. Kemudian kaidah kebahasaannya bagaimana, itu kita perhatikan seperti tadi ya. Kalau video ini terlalu cepat tolong nanti diulang-ulang ya. Tolong diulang-ulang. Kalian ulang 100 kali juga nggak apa-apa. Capek kalau Pak Wiji yang suruh ngulang ya capek, tapi kalau videonya suruh ngulang itu nggak capek gitu ya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Sukses untuk kalian. Sukses nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.